Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Karunia Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Bahasa merupakan sebuah sistem yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan digunakan pada sistem generatif serta menjadi simbol yang arbitrer. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak yang terjadi di kalangan anak remaja yang saat ini semakin kesulitan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, seperti misalnya adanya pengurangan huruf, penambahan huruf terhadap kata yang sudah baku, penyingkatan kata, serta penggunaan angka dalam penulisan kata. Untuk berbahasa yang baik dan benar, terdapat syarat pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dianggap baku atau pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Bahasa yang sehari-hari digunakan oleh penduduk Jakarta yang sangat kosmopolitan merupakan ragam bahasa gaul. Fenomena bahasa gaul dewasa ini sungguh tidak dapat dihindarkan lagi. Fenomena ini disebabkan oleh perkembangan gaya komunikasi generasi muda yang telah menembus sekat ruang dan waktu. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan berdampak buruk bagi generasi muda di masa yang akan datang dan akan menjadi generasi yang tidak mampu berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teori pergaulan bahasa Indonesia. Bahasa prokem atau bahasa gaul merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an sebagai sebagian besar kosakata dari bahasa gaul tidak ditemukan di dalam KBBI. Bahasa gaul adalah bahasa prokem yang berkembang di Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa Betawi karena mengalami penyimpangan atau pengubahsuaian pemakaian kata oleh kaum remaja Indonesia yang menetap di Jakarta. Bahasa ini awalnya digunakan oleh kalangan preman untuk berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Mereka merancang kata-kata baru dengan cara antara lain mengganti kata ke lawan kata, mencari kata sepadan, menentukan angka, menggantikan fonem, distribusi fonem, penambahan awalan, sisipan, atau akhiran, agar kalimat yang mereka ucap tidak diketahui banyak orang. Ciri-ciri bahasa pergaulan. Bahasa gaul tidak hanya digunakan dalam berkomunikasi lisan, tetapi terdapat jumlah juga penulisan dalam bahasa gaul. Biasanya digunakan saat penulis pesan singkat melalui telepon genggam. Ciri-ciri bahasa gaul yang biasa digunakan remaja dalam penulisan, diantaranya satu, dalam penulisan biasanya menggunakan kata-kata yang disingkat, seperti mo, gue, lu, bet, dimene, gak tahu, emang, gak, jadi, benar, atau kui. Dua, menggunakan simbol tambahan angka atau huruf kapital di tengah kalimat dalam menulis. Misalnya, tempat, tulisannya T4, berdua, tulisannya BER2, dan lain-lain. Tiga, adanya penggunaan atau pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam sebuah kalimat untuk memperluas ragam atau bahasa atau gaya bahasa. Contohnya kalimat khas bahasa Indonesia, aku sudah sampai rumah. Kalimat bahasa gaul, Q udah sampai rumah baby. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi secara tidak langsung membawa perubahan pada bahasa Indonesia pada kalangan remaja saat berkomunikasi dalam dunia maya dengan Facebook, Twitter, atau Instagram, serta mengirim SMS. Fenomena tersebut ditandai dengan penulisan dengan banyak penyingkatan, terdapat huruf dan angka, adanya pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ataupun dengan istilah bahasa gaul. Kalangan remaja menggunakan bahasa gaul karena menganggap bahasa gaul yang mereka gunakan itu unik, tidak formal, dan menganggap bahwa jika tidak menggunakan bahasa tersebut, maka mereka dianggap ketinggalan zaman. Faktor yang penggunaan bahasa pergaulan. Satu, pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja lebih cepat menyerap atas percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya ataupun keluarga. Yang kedua, peran media elektronik atau media cetak. Tidak hanya menyerap dari percakapan di lingkungan sekitar, pengaruh dari media cetak atau elektronik juga bisa menjadi faktor yang paling sering ditemui. Banyaknya dari kalangan anak-anak hingga remaja kurangnya pengawasan dari orang tua pada saat menonton TV, menggunakan media sosial, dan membaca majalah.
Ekspresi remaja saat menggunakan bahasa pergaulan. Maaf. Beberapa ekspresi yang dilakukan remaja dalam mengekspresikan penggunaan bahasa gaul diantaranya berbicara dengan orang lain. Saat berbicara dengan orang lain, sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar agar mudah dipahami oleh lawan bicara. Namun saat ini, banyak remaja yang tidak memperhatikan atau mempedulikan etika tersebut. Remaja saat ini lebih tertarik menggunakan bahasa gaul saat sedang berbicara dengan orang lain, baik dengan sesama pengguna bahasa gaul, bahkan bukan dengan penggunaan bahasa gaul tersebut. Tulisan. Para remaja biasanya menggunakan jejaring sosial untuk mengunggah status atau mengunggah foto. Remaja gaul biasanya menuliskan status di media sosial dengan menggunakan bahasa gaul yang mempunyai ciri khas tersendiri. Seperti menggunakan variasi antara menyingkat kata, penggunaan huruf besar atau kecil, ataupun menggunakan simbol-simbol tertentu dan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dampak positif penggunaan bahasa pergaulan. 1. Remaja lebih kreatif. 2. Adanya perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Ketiga, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dampak negatif atau atas penggunaan bahasa pergaulan. 1. Mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kedua, bahasa Indonesia akan tergeser oleh bahasa gaul. 3. Derajat bahasa Indonesia akan turun derajatnya. Keempat, bahasa Indonesia akan punah. Kelima, remaja menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kesimpulan. 1. Bahasa gaul merupakan ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan yang dipengaruhi oleh bahasa Betawi karena mengalami penyimpangan untuk mempermudah berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. 2. Ciri dari bahasa gaul diantaranya dalam penulisan biasanya menggunakan kata-kata yang disingkat. Contoh, mau jadi mau, banget jadi bet, dan lain-lain. 2. Menggunakan simbol tambahan, angka atau huruf kapital di tengah-tengah kata dan kalimat. Contoh, hati-hati di jalan atau TTDJ. Adanya penggunaan atau pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Contoh, saya sangat pusing. Gue literally pusing banget. 4. Faktor penggunaan bahasa gaul dapat berasal dari lingkungan sekitar atau media yang ditonton atau dibaca. Ekspresi remaja dalam menggunakan bahasa gaul bisa dilihat pada saat berbicara dengan orang lain atau dalam penulisan di media sosial atau pada saat mengirim pesan. Dampak positif dari penggunaan bahasa gaul remaja bisa menjadi lebih kreatif dan dalam berkomunikasi menjadi lebih akrab. Namun dampak negatif yang dapat dirasakan yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan punah dan tergeser. Kritik dan saran. 1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi, kenegaraan, dan lambang dari identitas nasional, yang kedudukannya tercantum dalam Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan sampai melupakan nilai budaya yang terkandung dalam berbahasa Indonesia. 2. Saran yang dapat penulis cantumkan dalam karya tulis ini, yaitu sebaiknya membudidayakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar tidak punah dan mulai meningkatkan kembali eksistensinya bahasa Indonesia di kalangan remaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.